untuk kita bahas yang pertama-tama untuk saling memahami dan mengetahui keyakinan iman masing-masing ya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mendewasakan diri ya dari eh, situasi atau realita masyarakat kita yang sangat pluralistik ya. Jadi negara ini bukan didominasi atau ya bukan satu warna ya, bukan seragam ya, tapi berwarna-warna dan beragam. Dan kita sudah berkomitmen untuk menjadi negara yang demokrasi, artinya menghargai perbedaan itu, serta hak-hak dasarnya ya. Dan itu yang hilang di negeri ini. Makanya dialog-dialog lintas keyakinan iman ini yang merupakan sebuah dialog yang sangat fundamental sebenarnya. Itu penting ya. Itu sangat penting. Selain kita harus juga berupaya untuk mengungkapkan sebuah kebenaran yang datang dari Allah. Nah, dalam keyakinan iman Kristen tentu saja iman Kristen ya, umat Kristen mengklaim bahwa Allahnya lah yang benar ya. Begitu juga keyakinan dari iman lain. Nah, yang menjadi persoalan adalah keyakinan iman Kristen ini ada disangkut pautkan dengan keyakinan lain sehingga memunculkan berbagai kerancuan, ya, berbagai kerancuan dan akhirnya menjadi sebuah polemik ya dari zaman ke zaman. Umat Kristen tidak pernah berpolemik ya dengan keyakinan agama Buddha, agama Hindu ya, dengan agama kebatinan dan lain sebagainya, karena memang agama-agama tersebut tidak pernah ya menyatakan atau mengklaim bahwa mereka memiliki mata rantai atau bagian dari keyakinan iman Kristen ya, tetapi yang senantiasa mengklaim bahwa ada hubungan dan lain sebagainya itu adalah keyakinan dari saudara-saudara kita umat Islam ya. Untuk memastikan hal yang demikian, maka perlu dialog lintas keyakinan iman yang dimana kembali melakukan cross check ya secara alkitabiah ya, apakah memang benar ada sebuah kaitannya atau tidak. Tapi yang jelas keyakinan iman Kristen ya memiliki pengenalan terhadap Allahnya yang jelas, dan Allah yang disembah oleh umat Kristen adalah Allah yang hidup. Dia bukan zat benda mati, bukan. Dia adalah pribadi yang hidup, ya. Dia adalah pribadi yang proaktif, ya. Ya itu. Jadi Allah yang disembah umat Kristen adalah Allah yang proaktif, ya. Dan selalu mengambil inisiatif untuk apa? Untuk menyatakan dirinya agar dia tidak dijadikan sebagai Allah yang asing. Karena dia tidak mau ya umatnya ya menyembah tanpa mengenalnya ya. Jadi Allah yang diimani ya, yang diyakini oleh umat Kristen adalah Allah yang tidak mau umatnya melakukan penyembahan tanpa mengenalnya. Maka oleh sebab itu Allah umat Kristen itu ya memiliki inisiatif untuk menyatakan dirinya, dan dengan demikian umat Kristen sangat mengenal Allah yang dia sembah, sehingga apa? Terhindar dari penyembahan yang salah alamat ya, terhindar itu saudara-saudaraku ya. Umat Kristen itu menyembah Allah yang sangat dia kenal ya, dan tidak mungkin salah sembah karena berdasarkan pernyataan dari Allah sendiri yang membuat umat Kristen sangat mengenal Allahnya. Baik, terima kasih teman-teman dan para sahabatku semua. Hal yang kedua ya, sebelum saya naikkan teman saya, hal yang kedua yang perlu saya utarakan ya, umat Kristen ya melampaui dari keyakinan iman lain di dalam memahami bagaimana Allah ya. Umat Kristen ya mengenal Allah bukan hanya karena mampu melihat ciptaannya sebagai bukti dia ada, tapi lebih daripada itu ya. Umat Kristen mengenal ya tentang keberbagaimanaannya Allah itu sendiri ya, dia nyatakan kepada umat Kristen, sehingga umat Kristen mampu ya mengenal Allah itu
beserta dengan keberbagaimanaannya yang selalu disalahpahami oleh banyak orang yang di luar dari keyakinan iman Kristen. Karena orang-orang di luar keyakinan iman Kristen, akibat karena ketidaktahuan mereka, maka mereka sering kali menuduh umat Kristen menyembah 3 Allah. Mereka juga kelihatannya tidak terlalu menyukai Allahnya. Mereka tidak terlalu menyukai Allahnya. Kenapa? Karena tidak satu pun di antara mereka yang berupaya untuk memperkenalkan Allahnya dengan baik. Kalaupun dia mencoba memperkenalkannya, itu dengan keadaan yang terpaksa, ya. Karena dipaksa-paksa. Mereka tidak memiliki kesadaran untuk Allah yang kami sembah begini, ya. Kami mengenalnya bukan hanya ciptaannya, tapi kami mengenalnya jauh lebih itu daripada itu. Nah, itu mereka apa namanya, ya? Mereka tidak tidak berminat gitu loh. Apakah karena memang mereka tidak mengenal Allahnya atau bagaimana, kita juga tidak tahu, ya. Kembali, ya, dalam keyakinan iman Kristen saya tegaskan, Allah yang disembah oleh saya di dalam keyakinan iman Kristen saya adalah Allah yang proaktif, bukan Allah yang pasif. Dia adalah figur, ya, inisiator. Karena dia kreatif dalam mengambil inisiatif dan segala macam bentuk prakarsa, ya, kepada saya ciptanya, makanya saya bisa mengenalnya dengan leluasa. Tanpa dia yang mengambil inisiatif, tanpa dia yang mengambil prakarsa, tanpa dia yang proaktif, saya tidak bisa mengenal Allah saya. Ya, kenapa? Karena saya adalah makhluk ciptaan yang terbatas. Tidak akan mampu mengenal Allah yang maha kuasa, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak bisa, ya. Kecuali dianya yang berinisiatif untuk mencari cara yang bisa saya pahami. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa, dia tidak kehilangan dan tidak miskin metodologi untuk menyatakan dirinya kepada saya. Dan Allah pasti tahu metode seperti apa yang dia pilih agar saya pahami, karena saya adalah ciptanya. Dia tahu kapasitas dan kualitas saya. Nah, berbeda dengan Allah lain, ya. Dalam keyakinan tetanggaku di sebelah mengatakan, mereka mengakui Allah itu maha kuasa. Saya juga ikut mengapresiasi, ya, atas pernyataannya Allahnya yang dia sembah itu adalah maha kuasa. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa Allah yang maha kuasa tidak mampu tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki inisiatif, dan tidak memiliki metode, ya, untuk bisa menyatakan dirinya agar dipahami oleh umatnya. Umatnya tidak mengenal dia. Umatnya hanya berhenti sebatas mengenal ciptaannya saja. Kan kasihan. Tentang keberbagaimanaan dari Allahnya itu sendiri dia tidak tahu, ya. Ya itu, ya. Apakah Allah semesta ada otaknya? Saudara-saudara Muslim menjawab tidak ada, sebab bukan makhluk. Iya. Itu bukan pertanyaan dari saya, ya, dan bukan saya yang jawab, ya. Iya. Ryan, ya, Lala mengirim saya. Oke, terima kasih Ryan dan Lala, ya. Terima kasih. God bless you. Ya, terima kasih semuanya, ya, atas tap layarnya dan juga sharekan tayangan ini. Ya, menurut Anda kalau tayangan ini memiliki implikasi yang positif bagi banyak orang, silahkan, ya, sharekan tayangan ini sebanyak-banyaknya untuk keluarga, kerabat, dan lain-lain. Ya, terima kasih, ya, Tuhan Yesus berkati, ya.